Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 11. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah akuntansi pemerintahan. Video ini menjelaskan tentang laporan keuangan konsolidasian. Oke, langsung kita ke materinya. Saya Friska Yasa Peninggalan, NPM 10219443, ingin mempresentasikan tentang laporan keuangan konsolidasi. Apa yang dimaksud dengan keuangan konsolidasi? Keuangan konsolidasi adalah laporan keuangan gabungan antara pemilikan perusahaan induk atas perusahaan anak atau cabangnya dalam suatu kesatuan ekonomi. Tujuan dan ruang lingkup. Tujuan pernyataan standar ini untuk mengatur penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum. Demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud, dalam standar ini yang dimaksud dengan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagaimana besarnya pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana diletakkan dalam ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, laporan keuangan entitas akuntansi. Di sini entitas akuntansi adalah unit pemerintahan, pengguna anggaran atau pengguna barang, dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara sistem intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Laporan yang disusun entitas akuntansi meliputi 1. Laporan realisasi anggaran, 2. Laporan operasional, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, yang keempat neraca. Selanjutnya, catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan suatu sistem entitas akuntansi disampaikan secara berjenjang yang lebih tinggi dan pada akhirnya digabungkan menjadi laporan keuangan konsolidasian oleh entitas pelaporan. Laporan keuangan Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum atau BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. BLU paling banyak dikenal luas adalah rumah sakit dan perguruan tinggi. BLU dapat dikategorikan sebagai entitas akuntansi sekaligus entitas pelaporan. BLU dikategorikan sebagai entitas akuntansi karena BLU merupakan penerima anggaran belanja pemerintahan. BLU sebagai entitas pelaporan karena BLU merupakan satuan kerja. Pelayanan berbentuk adalah bank dan yang mengelola kekayaan negara. BLU menyusun laporan keuangan meliputi 1. Laporan realisasi anggaran, 2. Laporan operasional, yang ketiga laporan perubahan ekuitas, yang keempat neraca, dan yang kelima catatan laporan keuangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan laporan keuangan entitas pelaporan. Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Karakteristik entitas pelaporan adalah 1. Dibiayai oleh anggaran pemerintahan, mendapat pemisah kekayaan dari anggaran. 2. Dibentuk dengan peraturan perundang-undangan. 3. Dipimpin oleh pejabat pemerintah yang diangkat atau pejabat negara yang ditunjuk atau dipilih oleh rakyat. 4. Membuat pertanggungjawaban kepada wakil rakyat. Selanjutnya, laporan keuangan entitas pelaporan meliputi laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Pada entitas pelaporan dimungkinkan terdapat fungsi pembendaharaan umum. Fungsi pembendaharaan umum tersebut menyusun laporan meliputi
1. Laporan perubahan SAL. 2. Laporan arus kas. Konsolidasi pelaporan keuangan dilakukan pada tingkat entitas pelaporan. Semua pelaporan keuangan yang disusun oleh entitas akuntansi, BLU, dan fungsi pembendaharaan umum dikonsolidasikan menjadi satu kesatuan laporan keuangan entitas tunggal. Selanjutnya, konsep Head Office, Brand Office. Hubungan transaksi antara PPKD dan SKPD dikenal dengan konsep Head Office dan Brand Office atau HOBO. Dalam konsep HOBO, yang dimaksud dengan Head Office atau HO adalah PPKD, sedangkan yang dimaksud dengan Brand Office atau BO adalah SKPD. Dalam konsep HOBO, PPKD dan SKPD merupakan entitas-entitas yang saling berhubungan dalam melakukan transaksi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya akan menjelaskan tentang keterbatasan laporan keuangan konsolidasi. Walaupun laporan keuangan konsolidasi berguna, tetapi harus diingat bahwa laporan keuangan konsolidasi memiliki keterbatasan. Beberapa informasi akan hilang setiap beberapa kumpulan data akan digabungkan. Nah, apa sih keterbatasan laporan keuangan konsolidasi? Yang pertama yaitu 1. Karena hasil operasi dan posisi keuangan dari masing-masing perusahaan yang dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi tidak diungkapkan, maka kinerja atau posisi dari satu atau lebih perusahaan dapat disembunyikan oleh kinerja baik dari perusahaan lainnya. Yang kedua yaitu tidak semua saldo laba konsolidasi tersedia untuk dividen induk perusahaan, karena sebagian dapat mencerminkan bagian induk perusahaan atas laba anak perusahaan yang belum dibagikan. Begitu pula karena laporan keuangan konsolidasi termasuk aset anak perusahaan, tidak semua aset yang ditampilkan tersedia untuk pembagian dividen induk perusahaan. Lalu yang ketiga yaitu karena rasio-rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi dihitung berdasarkan informasi digabungkan, rasio-rasio tersebut tidak mewakili perusahaan manapun yang dikonsolidasi, termasuk induk perusahaan. Kemudian yang keempat, akun-akun yang sama dari perusahaan-perusahaan berbeda yang digabungkan dalam konsolidasi bisa jadi tidak seluruhnya dapat diperbandingkan. Sebagai contoh, panjang siklus operasi dari perusahaan-perusahaan yang berbeda dapat bervariasi, menyebabkan piutang dari panjang pendek yang sama diklasifikasikan berbeda. Lalu yang kelima yaitu informasi tambahan tentang masing-masing perusahaan atau kelompok perusahaan yang termasuk dalam konsolidasi sering sekali diperlukan untuk penyajian wajar, tetapi tambahan pengungkapan tersebut dapat menyebabkan catatan atas laporan keuangan menjadi sangat banyak. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman.